Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Masrifah. Saya dari kelas PSE. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya dengan judul Gesit Print dan Fotokopi. Yang pertama ada Executive Summary. Gesit Print dan Fotokopi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti fotokopi, percetakan, dan penjeritan buku. Dan untuk lokasinya sendiri, Gesit Print dan Fotokopi ini berlokasi sangat strategis karena dekat dengan konsumen, terutama dekat dengan kawasan pendidikan dan perkantoran, sehingga memudahkan untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal. Dan untuk target utama perusahaan ini yaitu pelajar, guru, pekerja kantoran, dan masyarakat sekitar. Selain itu, Gesit Print dan Fotokopi juga memberikan kualitas terbaik dan pelayanan terbaiknya, karena mesin-mesin yang kami gunakan selalu kami rawat untuk memastikan kualitas yang tepat. Keramahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan prima merupakan prioritas utama kami. Yang kedua adalah latar belakang. Nah, dengan seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini, para pelaku ekonomi di masyarakat itu harus lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, keberadaan mesin fotokopi dan printer itu juga merupakan bagian dari perkembangan teknologi, dan keunggulannya terlihat sangat jelas. Mesin fotokopi dan printer ini sangat diperlukan bagi semua kalangan. Nah, setelah saya mengamati beberapa tempat fotokopi yang lain, itu masih terdapat kekurangan. Di antaranya, para pegawainya kurang profesional, hasilnya kurang memuaskan, jam kerjanya terbatas, dan fasilitas lain yang ditawarkan itu kurang lengkap. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang saya temui, muncullah ide dari saya untuk mendirikan usaha jasa fotokopi ini yang lebih memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan dari bisnis saya. Untuk visinya yaitu memberikan pelayanan jasa fotokopi dan printing yang cepat, murah, dan berkualitas. Dan untuk misinya, menjadikan Gesit Print dan Fotokopi ini sebagai copy center terdekat di wilayahnya dengan biaya yang relatif murah dan kualitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan fotokopi lainnya. Menyediakan pula fasilitas lain seperti penjeritan dan laminating. Dan untuk tujuannya yaitu yang pertama, menerapkan konsep kewirausahaan dalam menjalankan bisnis fotokopi dan printing. Yang kedua, mendirikan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi pengusaha pemula dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat luas. Dan yang ketiga, dapat memberikan pengalaman dalam dunia usaha. Selanjutnya ada gambaran usaha. Gesit Print dan Fotokopi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah, bisnis ini menyediakan jasa fotokopi dan print dari berbagai proyeksi, mulai jasa penjilitan, penjilitan buku, kemudian ada percetakan, laminating, dan bisnis ini juga menyediakan berbagai alat tulis. Gesit Print dan Fotokopi ini berlokasi di Jalan Pandawa, Desa Brajegan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo. Nah, Gesit Print dan Fotokopi ini berkomitmen untuk memenuhi dan memuaskan keinginan konsumen. Dan untuk menjamin kepuasan konsumen, Gesit Print dan Fotokopi ini juga menyediakan layanan 24 jam. Selain itu, karyawan kami juga ramah terhadap pelanggan dan akan menangani permintaan pelanggan dengan hati-hati. Output yang dihasilkan pun memiliki kualitas yang memuaskan konsumen dari kejelasan cetakan dan font. Dan kami juga menawarkan diskon untuk pembelian beberapa kali senilai 100.000. Nah, kami yakin dengan memberikan pelayanan yang maksimal, perusahaan kami akan berkembang pesat dan menjadi pemimpin di pasar yang sama, karena kami berusaha menjaga kualitas produk kami. Selanjutnya ada beberapa analisis. Yang pertama ada analisis situasi, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan jasa fotokopi, print, penjiritan, laminating, dan alat tulis. Yang pertama ada faktor ekonomi. Dampak nilai tukar dolar terhadap rupiah itu sangat berdampak pada harga bahan baku, harga komoditas, gaji karyawan, dan daya beli konsumen. Yang kedua ada faktor sosial budaya, yaitu jasa fotokopi dan print ini dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa memandang status sosial karena harganya yang relatif murah. Yang ketiga ada faktor teknologi. Nah, peralihan teknologi yang lebih maju tidak berarti bahwa mesin fotokopi dan printer ini merasa tersisih dalam penggunaan teknologi. Nah, meskipun beberapa komputer kini memiliki kemampuan untuk menggandakan file, tetapi masih terdapat permintaan yang tinggi di kalangan konsumen akan layanan penyalinan yang lebih sederhana dan lebih cepat. Selanjutnya ada analisis pelanggan. Pelanggan kami mulai dari pelajar, anak sekolah, pekerja kantoran, dan masyarakat
sekitar yang memerlukan jasa seperti fotokopi, print, penjilitan, laminating, dan alat tulis, serta perlengkapan kerja lainnya. Nah, kami menyediakan layanan ini karena layanan ini dinilai sangat bermanfaat baik dari segi kegunaan, waktu, dan harga. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Gesit print dan fotokopi memilih pemasaran yang memandang pasar sebagai satu pasar besar tanpa segmen terpisah. Dengan dipilihnya jenis pemasaran ini diharapkan akan semakin banyak konsumen yang menggunakan jasa gesit print dan fotokopi. Yang kedua ada targeting. Karena lokasi gesit print dan fotokopi ini dekat dengan beberapa sekolah dan perkantoran, maka target utama gesit print dan fotokopi adalah mahasiswa, pelajar, guru, dan pekerja kantoran. Yang ketiga ada positioning. Gesit print dan fotokopi terletak di lokasi yang sangat strategis dekat dengan konsumen, dan layanan yang lebih fokus pada kecepatan dan biaya menjadikan gesit print dan fotokopi ini lebih penting bagi konsumen. Selanjutnya ada bahan pemasaran. Yang pertama ada produk. Nah, produk yang dihasilkan perusahaan ini terdiri dari barang dan jasa. Hasil dari barang mencakup penjualan alat tulis, sedangkan hasil dari jasa seperti fotokopi, print, penjilitan buku, dan laminating. Yang kedua ada harga. Harga yang ditawarkan perusahaan ini tentunya berbeda karena banyak barang dan jasa yang diproduksi. Biaya tetap dan variabel itu yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa adalah dasar untuk menentukan harga jual. Yang ketiga ada promosi. Promosi ini kami menggunakan yang pertama memasang papan nama di depan perusahaan. Yang kedua pembagian pamflet kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang ketiga menggantungkan pamflet di tempat umum agar dapat dilihat banyak orang. Yang keempat menawarkan diskon kepada perusahaan yang menyediakan layanan bervolume tinggi. Yang terakhir ada tempat. Nah, karena lokasi itu sangat penting bagi sebuah perusahaan, maka kami memilih lokasi yang strategis untuk usaha fotokopi ini. Nah, kami memilih lokasi di kawasan Sukoharjo Ponorogo. Lokasi ini sangat strategis karena berada tepat di pinggir jalan raya dan terdapat beberapa sekolah, institusi perusahaan, serta beberapa kantor pemerintahan dan swasta. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada pelayanan yang memuaskan pelanggan kami. Nah, kami akan memberikan pelayanan dan kualitas terbaik supaya pelanggan kami merasakan puas terhadap pelayanan yang kami berikan. Yang kedua, diskon setiap pembelian kelipatan senilai 100.000. Yang ketiga, tersedia mesin fotokopi dan komputer yang cukup. Yang keempat, ditempatkan pada lokasi strategis sesuai target pasar. Karena kan lokasi perusahaan tadi kan dekat dengan kawasan pendidikan dan perkantoran, maka dari itu merupakan suatu kekuatan bagi perusahaan kami. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, perusahaan kami akan mengalami penurunan pendapatan selama musim liburan. Karena perusahaan kami kan bergerak di bidang jasa seperti fotokopi, laminating, dan lain-lain. Dan itu biasanya digunakan untuk pekerja kantoran atau mahasiswa atau pelajar. Nah, ketika musim liburan, maka pendapatan kami akan menurun. Yang kedua ada modal yang dibutuhkan relatif besar. Karena kita membutuhkan mesin-mesin fotokopi, komputer, dan lain-lain yang harganya juga relatif besar. Yang ketiga, kesulitan dalam koordinasi antara manajemen dan manajer toko. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak orang yang membutuhkan jasa fotokopi dan print untuk mempermudah pekerjaannya. Yang kedua, tidak ada pusat fotokopi dan print lain yang buka 24 jam. Yang ketiga, peluang perluasan wilayah usaha. Yang keempat, mahasiswa cenderung mencari materi perkuliahan dibandingkan membeli buku. Kemudian ada dekat dengan pangsa pasar dan kegiatan manajemen. Kemudian manajer mempunyai akses banyak sehingga dapat mengerjakan dalam jumlah besar. Selanjutnya, selain keunggulan yang ditawarkan, perusahaan juga berpeluang menjadi perusahaan yang lebih besar karena tidak terlalu banyak pesaing di lokasi usahanya. Nah, karena saya memilih lokasi di kawasan Sukoharjo Ponorogo karena salah satu alasannya itu di sini belum terlalu banyak usaha-usaha fotokopi yang ada, makanya saya membangun usaha di kawasan ini. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama yaitu munculnya pesaing-pesaing sejenis usaha yang menawarkan pilihan penyaluran yang lebih lengkap dan beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Yang kedua, kenaikan biaya produksi disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi.
Yang ketiga, pengembangan usaha sulit dilakukan karena perusahaan baru dan masih dalam tahap persiapan atau perintisan usaha. Selanjutnya, kepribadian konsumen belum dipahami. Nah, kan perusahaan ini baru akan dibangun, jadi kita belum terlalu dapat memahami kepribadian konsumen. Selanjutnya ada aspek produksi operasional. Yang pertama, proses operasi bisnis meliputi perencanaan penjualan, perencanaan inventaris produk, penjadwalan, penggajian karyawan, pengendalian kualitas, serta pengendalian biaya penjualan dan pesanan. Yang kedua, ada persyaratan bahan pengoperasional. Ini dikendalikan oleh manajemen dalam hal kebutuhan bahan pengoperasional termasuk pembiayaan, jumlah produk, dan aktivitas pemasaran. Yang ketiga, ada kegiatan perawatan mesin. Nah, kegiatan perawatan mesin ini kami melibatkan tenaga ahli teknik mesin tergantung mesin yang digunakan. Selanjutnya ada cara meningkatkan produksi. Nah, Kesprint dan fotokopi ini memaksimalkan sumber daya untuk meningkatkan produksi. Sumber daya harus dikelola secara optimal dengan menentukan lokasi yang tepat, mencari sumber bahan baku dan area konsumsi, serta mengatur penempatan mesin. Selanjutnya ada proses produksi. Nah, untuk proses produksi, karena kegiatan usaha ini adalah produksi barang dan jasa, maka aliran produksi ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang menggunakan jasa dan menjual barang kepada konsumen. Selanjutnya, ada produk yang dihasilkan, yaitu merupakan dokumen, buku, soal-soal, undangan juga bisa, atau laminating, kartu keluarga, dan sebagainya, dan penjualan alat tulis. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, organisasi perusahaan. Nama usaha, Kesprint dan fotokopi, pemilik Lailatul Masrifah, jenis produk, fotokopi, printing, ATK, bidang usaha percetakan, karyawan 3 orang, alamat usaha, Jalan Pandawa, Dusun Pajar, Desa Prajikan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo. Yang kedua, struktur organisasi. Pemilik Lailatul Masrifah, karyawan fotokopi dan print Irga dan Awang, karyawan ATK Adi. Selanjutnya, job description. Bisa dilihat di proposal. Yang keempat ada jam kerja. Nah, di toko Kesprint dan fotokopi ini bekerja setiap hari atau 24 jam sehari. Dari hari Senin sampai hari Minggu, tergantung sistem alokasi shift bekerja. Selanjutnya ada resiko dan antisipasi resiko. Yang pertama, banyak pesaing. Antisipasinya yaitu soroti perbedaan antara perusahaan kita dengan perusahaan lain, misalnya lebih cepat, lebih murah, lebih lengkap, dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memerlukan perusahaan fotokopi. Yang kedua, perawatan mesin fotokopi dan printer membutuhkan banyak uang. Antisipasinya yaitu istirahatkan mesin setidaknya 1 hari dalam seminggu. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan pada mesin sebelum digunakan dalam jangka waktu lama. Yang ketiga, bergantung pada operasional sekolah, kampus, atau kantor. Antisipasinya yaitu menyediakan jaring pengaman finansial selama musim sepi dengan mengalokasikan sebagian keuntungan untuk pengeluaran darurat dan menawarkan penawaran spesial di luar musim seperti diskon. Dan dengan demikian, salah satu kelemahan usaha fotokopi dan print ini dapat diatasi. Ya, ada aspek keuangan, di mana dalam PPT ini saya hanya mencantumkan asumsi pendapatan toko Kesprint dan fotokopi per hari dan per bulannya saja. Untuk lebih rinci dan lebih lengkapnya lagi, bisa dilihat dalam proposal. Nah, pendapatan per hari atau per bulannya itu didapat dari produksi seperti fotokopi, laminating, penjilitan, print, alat tulis, scan, dan lain-lain. Untuk pendapatan per harinya, 958.500. Pendapatan per bulan 28.755.000. Untuk perhitungan laba, pendapatan per bulan 28.755.000 dikurangi biaya operasional 2.900.000 dan kita akan mendapat laba 25.855.000. Selanjutnya ini ada foto lokasi usaha atau tempat usaha. Nah, sembari melihat foto ini, saya akan memberikan kesimpulan bahwa setelah menganalisa beberapa faktor, kita dapat melihat bahwa bisnis ini dapat membawa hasil yang baik dan bermanfaat. Mengingat bisnis print dan fotokopi ini itu mempunyai peluang yang sangat besar di masa depan. Jika dicermati, kebutuhan akan print dan fotokopi itu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dan menurunnya biaya. Selanjutnya juga ada foto produk yang dihasilkan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.